Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali hadir untuk Anda dalam program Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan informasi di Harian Serambi Indonesia. Headline di Harian Serambi Indonesia, mengapa ini diangkat dan bagaimana informasi itu kita dapat. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari Amali. Assalamualaikum Bung Bukhari. Waalaikumsalam Bang Dosi. Apa kabar Bung? Alhamdulillah sehat. Senang sekali, terima kasih sudah hadir di Serambi Topik hari ini. Dan hari ini agak mengkhawatirkan bagi kita semua. Ya. Karena semua kita mengkonsumsi beras. Awas, beras daur ulang. Ini terkait dengan informasi hangat di Harian Serambi Indonesia. Dari begitu banyak informasi yang kita terima di meja redaksi, mengapa kemudian Harian Serambi Indonesia memilih informasi terkait dengan beras daur ulang ini menjadi headline? Iya, Bang Dosi, ini suatu kejahatan kemanusiaan saya kira ya. Karena beras ini akan menjadi konsumsi masyarakat yang demikian luas ya. Tetapi ini bersengaja dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mungkin sampai saat ini kita belum tahu siapa pelakunya. Tetapi informasi yang berkembang di berbagai sosial media itu korbannya sudah mulai berjatuhan. Karenanya kita mencoba mengangkat topik ini supaya menjadi perhatian baik dari pemerintah maupun dari kepolisian dan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan masalah ini, sehingga persoalan ini saya kira harus dituntaskan, kalau tidak akan menelan korban jauh lebih besar lagi saya kira Bung Dosi. Oke, selain informasi-informasi yang tiba-tiba kita dapatkan seperti ini, ada juga informasi eksklusif biasanya, tapi ada beberapa rekan kita pembaca juga sempat menanyakan bahwa apakah ini memang liputan eksklusif kita, sudah kita rancang sebelumnya atau memang sudah kita atur sebelumnya untuk meliput khusus terkait dengan beras daur ulang ini, atau memang tiba-tiba kita mendapatkan informasi yang mengejutkan ini, Bung? Iya, kita kemarin memang secara mendadak ya mendapat informasi dari banyak masyarakat, terutama dari sosial media, dan juga teman kita juga mengalami hal yang sama, termasuk mantan wali kota Sabang ya, juga Nawar-Liza juga mengalami hal yang sama. Ya, sakit perut, setelah itu mengonsumsi beras dari yang beredar kabarnya di suatu tempat di Aceh Besar, setelah diselidiki oleh Yayasan Konsumen Yapka. Jadi di sini karena ini kita anggap menyangkut kepentingan publik yang lebih besar, akhirnya kita mengangkat menjadi topik utama di Harian Serambi Indonesia. Seberapa banyak sih sebenarnya beras daur ulang ini, dan sudah dipastikan memang ada beredar di Aceh atau di Banda Aceh khususnya, Bu? Iya, ada di daerah Rukoh, kemudian di beberapa tempat yang lain di kawasan Darussalam dan juga di Banda Aceh sendiri agak ke kota, memang sudah mengalami hal yang sama, termasuk dari Yayasan Konsumen Aceh juga sudah menerima laporan dari 5 masyarakat yang mengalami hal yang sama, sakit perut setelah makan beras itu, kemudian muntah-muntah dan sebagainya. Ini kan saya kira sangat berbahaya. Makanya hari ini kita mencoba akan menelusuri ini kembali. Ada grafis khusus juga yang kita hadirkan di Harian Serambi Indonesia seperti yang terlihat. Oke, cara mencuci beras, kemudian terlihat masih ada keruh dan segala macam. Iya. Ini memang khusus kita buatkan atau seperti apa, Bung, sebenarnya? Betul, karena ini biasanya kan beras itu 3 kali dicuci sudah bersih. Biasanya ini 5 kali sampai 6 kali baru bisa bersih. Dan berasnya lembek. Lembek kemudian basi lagi. Sebentar saja setelah dimasak, sebentar aja udah basi. Berarti ini disinyal keras, ini daur ulang, semacam oplosan dengan antara beras yang betul-betul asli atau bisa saja beras yang untuk makanan ternak dicampur ya. Sehingga sangat berbahaya saya kira ini, Bung Dosi. Ini serius, persoalannya sangat serius. Oke, kita dapat informasi juga bahwa benarkah kemudian beras-beras bermerek yang seperti ini didaur ulang dan segala macam kita dapatkan, atau seperti apa informasi? Betul ya, karena ini kan persoalan bisnis ya, kita tidak mengungkap mereknya apa, tetapi kita punya informasi nama yang mengonsumsi itu, yang mengepak beras itu kita punya. Tapi ini kan harus hati-hati karena menyangkut bisnis orang ya, bisa nanti mungkin polisi nanti akan bisa mengusut sekira. Oke, tanggapan pemerintah sendiri, Disperindak misalnya, BPOM. Saya pertama itu memikirkan bahwa informasi ini kita dapat dari Disperindak atau BPOM. Tapi ternyata kita mendapatkan informasi keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan hal ini, pertama sekali dari media sosial. Bagaimana tanggapan pemerintah terkait dengan hal ini sampai saat ini?
itulah semestinya kan pemerintah harus proaktif ya. Begitu dia menerima informasi dari masyarakat, mestinya dia terus bergerak ke lapangan mencari data-data, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Tetapi ini saya kira mereka memberikan statement bahwa ini belum ada laporan. Ya, mudah-mudahan hari ini kita akan mendorong pemerintah untuk terjun ke lapangan dan kasus ini sampelnya itu dibawa ke laboratorium untuk diteliti benar-benar apa persoalan yang sebetulnya. Karena kemudian pemerintah juga harus cepat mengumumkan kepada publik bahwa beras ini berbahaya untuk dikonsumsi. Nah, Bung Bukhari, ini kan kejahatan kemanusiaan kalau Anda sebut seperti ini. Iya. Selain beras, ada konsumsi lain yang biasanya kita konsumsi seperti itu, yang setiap hari kita konsumsi. Jangan sampai hal seperti beras ini kemudian dirasakan dari produk-produk yang lain yang biasanya kita konsumsi. Apa saran Anda kepada pemerintah agar kemudian ketika masyarakat itu mendapatkan keluhan-keluhan yang mungkin hampir mirip serupa, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya tindakan yang cepat itu bisa dilakukan seperti itu, Bung? Iya. Ya, saya kira seperti tadi, pemerintah harus bergerak cepat. Jadi jangan hanya diam. Ini tugas pemerintah kan melindungi masyarakat dari hal-hal yang bisa membahayakan masyarakat. Jadi baik Desperindak, saya kira Balai POM juga harus turun dengan cepat. Dan mungkin hari ini ya kita akan mendorong itu mereka turun. Jangan sampai terjadi jatuhnya korban jiwa yang tidak kita inginkan. Ini kalau mengonsumsi dengan jumlah yang lebih besar, saya kira itu akan bermasalah dengan kesehatan masyarakat ya. Karena kan beras itu basi itu, beras-beras yang mungkin ada bakteri atau apa di dalamnya yang tidak normal, saya kira. Itu cukup berbahaya, saya kira. Bahkan kita duga ini sebenarnya dikonsumsi oleh ternak seperti itu, kemudian didaur ulang dan dikonsumsi oleh manusia. Iya. Mengerikan, Bung. Mengeri sekali, saya kira. Baik, fokus liputan kita ke depan seperti apa, Bung Bukhari? Termasuk ini. Termasuk ini ya kita akan mengejar kembali ya. Kita mendorong semua pihak yang memungkinkan untuk mengantisipasi persoalan ini agar cepat mengambil tindakan. Itu yang kita inginkan, supaya seperti saya sebutkan tadi tidak jatuh korban jiwa. Itu yang kita inginkan. Bagi pembaca tetap berhati-hati kalau jika ingin mengkonsumsi beras seperti itu. Iya, harus hati-hati, saya kira. Baik, terima kasih Bung Bukhari dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia tentang headline di Harian Serambi Indonesia. Dapatkan berbagai informasi lain di Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.